Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya sebagai speaker pertama dari tim kontra untuk menyampaikan sanggahan argumen terhadap argumen dari tim pro bahwa sektor pariwisata menjadi sektor yang menyumbang ekonomi berkelanjutan, baik dari sektor akomodasi, transportasi, hingga industri usaha mikro atau UMKM. Ya, memang betul bahwa di sini kita tidak melihat adanya urgensi untuk kembali membuka dan memaksimalkan sektor pariwisata. Karena terbukti dari jumlah PDB Indonesia beberapa tahun terakhir, produk domestik bruto, sektor terbesar dan tertinggi yang menjadi penyumbang ekonomi di Indonesia ada di sektor pertanian, telekomunikasi dan informasi setelah komunikasi, serta pengadaan air. Jadi di sini kita tidak melihat adanya urgensi untuk memaksimalkan sektor pariwisata. Jadi maka dari itu solusi yang kami tawarkan sebagai tim kontak di sini adalah untuk memfokuskan memaksimalkan sektor-sektor yang memang sudah terbukti menjadi penyumbang PDB tertinggi serta lebih aman tanpa harus berisiko terkena virus COVID-19. Contohnya ada pada industri pertanian. Di sini industri pertanian ini menghasilkan produk pangan yang diolah jika keuntungannya bukan saja bisa membantu dari segi ekonomi, tetapi juga bisa membantu kemakmuran pangan di Indonesia. Dan hasil pangan ini bisa diekspor ke luar negeri yang nantinya akan menambah devisa dan perekonomian dari negara Indonesia sendiri. Jadi di sini bukan hanya diuntungkan dari sektor ekonominya saja, tetapi di sini juga aman karena tidak perlu berkerumun dengan orang-orang banyak. Dan kata memaksimalkan sektor pariwisata sendiri di sini kami kategorikan menjadi dua upaya. Upaya yang pertama adalah untuk memperbaiki infrastruktur seperti akses jalan dan fasilitas pada objek wisata. Tetapi kembali lagi, kita tidak melihat adanya urgensi untuk memperbaiki sektor-sektor ini karena sektor-sektor ini pada akhirnya hanya menghabiskan uang negara saja karena pengunjung yang datang tetap tidak akan sebanyak dan semaksimal sebelum adanya pandemi virus COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah upaya promosi. Memaksimalkan dalam upaya promosi. Ya, memang jika promosi ini terbukti berhasil, sektor pariwisata ini akan meningkat jumlah pengunjungnya. Tetapi apabila pengunjung itu dimaksimalkan di suatu tempat wisata, ini akan berdampak buruk ke ekonomi kembali. Mengapa seperti ini? Karena jika jumlah pengunjung dimaksimalkan, akan terjadi kerumunan orang banyak yang nantinya akan menjadi klaster baru dari virus COVID-19 sendiri. Dan naiknya kasus COVID-19 lagi akan menyebabkan kita lockdown kembali dan siklus ini akan kembali lagi ke awal pandemi di mana semua penjualan menurun, kita harus berkegiatan di rumah, UMKM juga tutup, tidak bisa berjualan lagi. Jadi apa gunanya memaksimalkan sektor pariwisata ini di tengah pandemi? Lebih baik kita fokus pada pengembangan 3 sektor utama yang menjadi penyumbang PDB tertinggi. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Dewan Juri yang terhormat, nama saya Azaria Kurnia dari Universitas Indonesia sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Saya dan juga tim saya, Dewan Juri yang terhormat, sangat tidak setuju untuk memaksimalkan sektor pariwisata sebagai satu-satunya cara atau sebagai cara paling jitu untuk kembali menaikkan sektor perekonomian yang ada, terutama di Indonesia. Setelah penjelasan yang sudah sangat-sangat eksploratif dijelaskan oleh pembicara pertama saya, bahwa ada beberapa cara lain yang lebih menguntungkan Dewan Juri terhormat, mari kita bahas dari perspektif yang lain. Dewan Juri terhormat, kami percaya bahwa saat ini mobilisasi masyarakat sudah jauh menurun. Dewan Juri yang terhormat, kami juga percaya bahwa dengan turunnya pendapatan, semakin menipisnya lapangan kerja, hal ini membuat tingkat perekonomian di Indonesia juga ikutan menurun. Ada beberapa cara yang sudah dielaborasi oleh pembicara pertama kami. Tetapi Dewan Juri terhormat, saya akan memberikan setidaknya satu argumen yang sangat lengkap yang akan menjelaskan kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga saudara-saudari yang mendengarkan bahwa kita masih perlu takut Dewan Juri terhormat secara sehat dengan COVID-19. Argumen ini Dewan Juri terhormat akan saya rangkai ke dalam beberapa layer argumen. Yang pertama, mari kita lihat sebuah contoh Dewan Juri terhormat di Inggris, di mana kasus COVID-19 yang sudah sangat menurun pada akhirnya muncul kembali dan memunculkan gelombang kedua yang cukup besar dan dahsyat Dewan Juri terhormat. Kita lihat bahwa di Inggris Dewan Juri terhormat, tempat-tempat berwisata seperti contoh yang paling mudah adalah lapangan sepak bola kembali dibuka Dewan Juri terhormat. Banyak orang berkumpul untuk mendukung dan juga mensupport
klub kesayangan mereka. Tapi sayangnya tidak berlangsung beberapa bulan lamanya, kasus COVID-19 kembali naik. Dewa Juri yang terhormat, ketakutan inilah yang kami takutkan akan terjadi di Indonesia. Jika tujuan kita semua, baik tim pro maupun tim kontra, adalah memperbaiki ekonomi, kita tidak ingin mobilisasi masyarakat kembali menurun. Bukan hanya itu Dewan Juri yang terhormat, pada waktu kasus COVID-19 kembali merebak dan kembali menjadi pandemi yang terjadi secara nasional Dewan Juri yang terhormat, hal ini akan membuat tenaga medis dan juga rumah sakit yang saat ini sudah mulai penuh dan kelelahan, bahkan ada cukup banyak tenaga medis yang meninggal demi berjuang untuk pasien COVID-19, pada akhirnya akan kembali sia-sia Dewan Juri yang terhormat. Pada waktu tempat pariwisata dibuka kembali dan ada investasi yang masuk, ada promosi besar-besaran yang berlangsung Dewan Juri yang terhormat, hal ini pada akhirnya akan menimbulkan klaster-klaster yang baru. Kita tidak ingin Dewan Juri yang terhormat, mereka, tenaga medis yang sudah bekerja keras kembali tumbang Dewan Juri yang terhormat akibat tempat pariwisata yang kembali dibuka. Kita tahu Dewan Juri yang terhormat bahwa sumber daya manusia perlu dijaga kesehatannya agar mereka bisa terus-menerus bekerja. Pada waktu 3 tahapan perekonomian terjaga Dewan Juri yang terhormat, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi, kami yakin jika 3 hal ini terjangkau dengan sangat baik oleh masyarakat, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, pada akhirnya keadaan ekonomi juga akan membaik. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, jika sektor pariwisata dibuka dan banyak orang berkumpul, mereka mulai bersentuhan, banyak orang kembali Dewan Juri yang terhormat, mulai bertemu, melalaikan pembukaan masker misalnya, dan lain-lain Dewan Juri yang terhormat. Hal ini akan mengakibatkan sebuah kengerian, di mana kami yakin Dewan Juri yang terhormat akan sangat banyak orang yang kembali berkumpul, dan pada akhirnya mulai kaget Dewan Juri yang terhormat bahwa mereka mendapatkan COVID-19. Kami yakin Dewan Juri yang terhormat untuk bisa menaikkan kegiatan ekonomi, kita bisa memaksimalkan area lain dengan tidak melupakan tempat pariwisata. Pariwisata saat ini status quo-nya tetap banyak dikunjungi Dewan Juri yang terhormat. Maka kita tidak perlu secara jor-joran menginvestasikan hal-hal yang berlebihan. Kita tidak perlu mengutamakan sektor pariwisata. Yang perlu kita utamakan adalah sumber daya manusia kita, baik adalah karyawan, tenaga ahli, maupun tenaga medis untuk bisa terus bekerja keras memulihkan kegiatan perekonomian. Dewan Juri yang terhormat, kami yakin bahwa pada akhirnya tim kami bisa memenangkan pertandingan ini. Mengapa? Karena sederhana. Kami sudah bisa menjelaskan Dewan Juri yang terhormat bahwa kami memiliki ketakutan yang sangat realistis untuk tidak meneruskan perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang memang tidak diperlukan. Dan pada akhirnya sektor pariwisata tidak seurgen itu Dewan Juri yang terhormat untuk dikembangkan, dan yang paling penting tidak sesignifikan itu dapat memperbaiki perekonomian di Indonesia. Maka kami yakin Dewan Juri yang terhormat, sektor pariwisata bukan merupakan satu-satunya atau bukan merupakan hal yang perlu kita prioritaskan dalam mengembalikan ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya selaku speaker ketiga dari tim kontra untuk merekonstruksi ulang jalannya perdebatan yang telah terjadi pada hari ini. Saya juga menyampaikan clash yang telah terjadi antara tim pro dan tim kontra, serta menyatakan mengapa clash ini akan lebih memihak terhadap tim kontra, sehingga tim kontra yang memenangkan perdebatan pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan kembali apa argumen yang telah disampaikan oleh tim pro. Tim pro mengatakan bahwa sektor pariwisata perlu dihidupkan kembali guna mengakomodasi beberapa sektor lainnya seperti sektor transportasi ataupun UMKM masyarakat kecil. Sedangkan dari tim kami, dari tim kontra telah menyatakan berkali-kali bahwa sesungguhnya menghidupkan kembali sektor pariwisata bukanlah suatu urgensi. Dikarenakan memang sektor pariwisata ini selama ini tidak menjadi penyumbang utama PDB terbesar bagi negara kita. Oleh sebab itu, untuk apa kita menguatkan sektor yang memang bukan menjadi penyumbang PDB utama, dibandingkan mengapa kita tidak menguatkan sektor-sektor yang memang telah menjadi penyumbang utama bagi PDB kita, seperti misalnya sektor pertanian atau sektor telekomunikasi. Speaker pertama dari tim kontra juga telah memberikan solusi, yaitu kita memfokuskan di sektor-sektor yang sudah terjamin menjadi sektor penyumbang PDB, serta lebih aman tanpa menambah risiko COVID. Dikarenakan sektor-sektor ini tidak membuka penerbangan dari luar negeri atau dari luar kota ke kota lainnya yang dapat menambah jumlah klaster virus corona.
Contoh yang telah diberikan yaitu adalah pertanian, itu merupakan contoh yang sangat baik di mana kita bisa mengembangkan sektor pertanian yang dapat menambahkan PDB serta menguatkan ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan pada masa pemulihan dari pandemi corona. Serta kita bisa melihat bahwa dengan menghidupkan kembali sektor-sektor ini, menguatkan sektor-sektor ini, maka hal ini tidak membahayakan, tidak menambah jumlah pasien yang terkena virus corona dan sebagainya. Perlu kita ingat Dewan Juri yang terhormat, bahwa dengan membuka kembali sektor pariwisata, maka kita akan membuat ada siklus setan. Yaitu kita akan melihat bahwa memang pandemi pada awalnya sudah mereda, dan ketika sudah mereda kemudian dibuka sektor pariwisata, maka akan muncul klaster baru lagi. Karena kita tidak tahu siapa yang telah kena corona, atau siapa yang belum kena, atau siapa yang sedang membawa virus corona itu sendiri. Dan ketika kita membuka klaster baru, maka kasus corona akan naik kembali. Dan apabila kasus naik kembali, maka lockdown akan terjadi kembali. Dan jika lockdown terjadi kembali, Dewan Juri yang terhormat, maka yang akan terjadi adalah ekonomi akan kembali kacau. Siklus ini tidak akan berhenti apabila kita memang membuka sektor pariwisata. Sedangkan siklus ini dapat dipatahkan apabila kita percaya dengan sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor yang memang telah memiliki kekuatan dan memang telah menjadi penyumbang PDB yang berkontribusi lebih besar terhadap PDB Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra dapat dengan yakin mengatakan bahwa kami memiliki solusi yang lebih baik, dikarenakan kami melihat secara jangka panjang Dewan Juri yang terhormat, bukan hanya melihat secara jangka panjang saja, melainkan tim kontra juga melihat secara holistik. Kami melihat bahwa secara ekonomi kami bisa menguatkan sektor-sektor yang memang sudah pada dasarnya berkontribusi besar terhadap PDB, serta sektor-sektor ini merupakan sektor yang aman dikarenakan sektor-sektor ini bersifat domestik dan tidak dapat mengundang lagi klaster baru atau setidaknya sangat minimal dibanding jika membuka sektor pariwisata. Selain itu, tim kontra juga melihat bahwa sumber daya manusia yang kita miliki sekarang ini sudah sangat sedikit Dewan Juri terhormat. Sumber daya manusia yang kami maksud adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang telah berjuang melawan pandemi sejak awal tahun 2020. Apabila kita membuka kembali sektor pariwisata tepat ketika kita baru mengalami pemulihan COVID-19, maka tentunya tenaga-tenaga kesehatan ini akan mengalami kesulitan Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana mereka bisa sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang kesusahan dan kelelahan. Apabila kita membuka klaster baru lagi, maka tenaga kesehatan ini akan mengalami kesulitan yang begitu besar Dewan Juri terhormat. Belum lagi tim pro tidak bercermin dari negara-negara yang telah mencoba melakukan hal persis seperti apa yang mereka sampaikan dalam argumen. Misalnya Inggris yang sudah sempat turun kasusnya, namun karena mereka membuka sektor pariwisata lalu akhirnya jadi naik lagi seperti apa yang tadi disampaikan oleh speaker kedua dari tim kontra. Sebenarnya kekhawatiran antara tim pro dan tim kontra adalah sama, mengenai ekonomi, ingin menghidupkan ekonomi Indonesia lagi, ingin menambah PDB. Tapi argumen yang disampaikan oleh tim pro tidak bersifat solutif dan tidak melihat secara jangka panjang. Sedangkan apa yang disampaikan oleh tim kontra melihat secara jangka panjang dengan judul terhormat. Dan setelah itu tim kontra juga memikirkan bagaimana sih sumber daya manusia di Indonesia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan tidak mengalami virus corona lagi. Jika memang kita mau menggerakkan ekonomi, maka solusi yang disampaikan tim kontra sudah merupakan solusi yang paling tepat. Itu dengan memfokuskan sektor-sektor yang memang sudah terjamin dan lebih aman dan tanpa menambah risiko COVID lebih jauh lagi. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, saya percaya bahwa tim kontra akan memenangkan perdebatan kali ini dikarenakan kami memiliki argumen yang lebih solutif dan masuk. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, setelah melihat jalannya perdebatan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa sudah seharusnya tim kontra lah yang menjadi pemenang dalam perdebatan ini. Mengapa seperti itu? Karena seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama hingga pembicara ketiga dari tim kontra, bahwa sektor pariwisata bukan merupakan urgensi utama dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dan seperti yang sudah disampaikan juga bahwa perekonomian di Indonesia berdasarkan dari PDB, sektor yang tertinggi menyumbang PDB di Indonesia adalah sektor pertanian, komunikasi, dan pengadaan air. Maka dari itu kita sudah seharusnya memfokuskan pada sektor-sektor tersebut, terutama pertanian, di mana pertanian ini tidak hanya bisa meningkatkan perekonomian karena ekspor ke luar negeri dan kita mendapatkan devisa, ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan dari rakyat kita sendiri, di mana sektor ini dapat menguatkan di ketahanan pangan. Maka dari itu kita sudah seharusnya memilih sektor yang lebih aman dan juga tidak hanya aman tapi juga benar-benar efektif dan efisien dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dan seperti yang sudah disampaikan pula bahwa sektor pariwisata hanya menjadi
penyumbang klaster baru dari virus COVID-19 ini sendiri, di mana hal ini sudah terjadi sebelumnya di Inggris dan seharusnya kita bisa berkaca dari kasus Inggris tersebut bahwa sektor pariwisata tidak seharusnya dibuka setelah ataupun saat pandemi karena itu hanya akan membahayakan nyawa dari rakyat lokal setempat maupun orang yang berkunjung ke tempat tersebut, yang dimana bukan hanya siklusnya akan kembali lagi ke lockdown, perekonomian juga akan jatuh kembali, dimana hal ini bukan hanya merugikan negara kita saja tetapi rakyatnya juga sengsara dan semua orang tidak bisa keluar rumah lagi karena adanya lockdown. Maka dari itu kami dapat menyimpulkan bahwa tim kontra lah yang menjadi pemenang dalam perdebatan ini karena memberikan solusi yang solutif dan efisien. Terima kasih.